Nanti bagaimana detail dari body-bodinya lebih lebar dikit ya teman-teman, makanya kalau sampean menggunakan motor ini pasti terasa perbedaannya tuh. Siluetnya itu kayak purple gitu mas, sampai ke bawah. Dan di bagian peleknya ini dengan sayang. Kemarin di sudah review buat sampean semuanya mengenai New Vario Street, tapi gambarnya karena di ruangan itu kurang jelas. Sekarang kita sudah langsung di tempat terbuka Astrabis, dan ini adalah warna ungunya. Tahu nggak sampean apa perbedaannya dibandingkan dengan Vario standar? Kita akan bedah buat sampean semuanya, termasuk apakah memang berbeda dibandingkan dengan Vario yang standar. Akhirnya kita bisa mereview dari outdoornya, Cak. Di outdoor kemarin kan kita di ruangan, dan IWP khusus per hari ini seperti yang kita sudah share sebelumnya, IWP ini nge-share sampai semuanya sosok Vario 125 Street yang sosoknya bisa sampai itu di sini. Teman-teman, kita nggak akan banyak ngoprek yang dalam, tapi sampai intip saja detailnya bagaimana Honda mencoba untuk meracik motor supaya lebih agresif, lebih anak muda. Di mana Vario 125 yang notabene biasanya elegan, kini sudah lebih sangar, Cak. Dan khusus yang warna ini adalah warna ungu, Mas. Kita katakan ungu aja lah ya, karena memang kalau kita lihat siluetnya itu kayak purple gitu, Mas. Lihat nih. Ya, bagaimana detail dari body-bodinya. Kelihatan banget ya. Nah, teman-teman, untuk warna ungu ini, Cak, kita akan jabarkan sama semuanya ya. Honda melabur di bagian front atau bagian depan. Untuk bodinya ini yang batok lampunya ya teman-teman semuanya, ternyata dilabur warna all black matte ya. Jadi semuanya matte atau doff. Bahkan bagian moncongnya juga seperti ini ya. Jadi wah, robotik banget sini, Cak. Ini terasa robotiknya sangat kental ya teman-teman. Lihat, kalau dari lurus banget seperti ini tuh, cakep banget ya. Lalu di bagian samping sini, Mas, kita akan menemukan baru ada coretan warna ungu. Jadi kalau kita lihat dari body-bodinya ini, baru kita bisa lihat bahwa Honda melabur warna ungu pada semua di sini, Cak. Jadi semua bagian side casingnya ini dilabur warna ungu. Ya, dari samping atas sampai ke bawah. Dan yang lebih suka adalah ketika kita deketin warna ini ternyata memiliki karakteristik seperti kayak ada glitter-glitternya. Mungkin di video nggak bisa menangkap, tapi kalau sama lihat aslinya ini kelihatan banget bagaimana sosok dari ungunya yang memang kayak glowing gitu ya di bagian depannya. Nah, sementara bagian stripping-strippingnya kita menemukan ada stripping warna biru, kemudian juga ada warna hitam, tertulis Street dengan gradasi warna pink ya di sini, Cak, ya. Dan kemudian di bagian area sini ada tulisan tempelan Honda, teman-teman semuanya. Lalu di bagian fendernya sini kita menemukan warna hitam, all black doff ya. Gak ada variasi apapun ya teman-teman. Jadi semuanya black, dan yang paling outstanding tentunya adalah ini, Cak. Wibi suka banget bagaimana Honda memutuskan untuk melabur di bagian peleknya ini dengan warna yang sama ya, ala-ala purple gitu. Dan ternyata juga untuk painting tipenya ini mirip banget dengan bodinya. Dimana kalau kita lihat dari dekat, ini kayak ada semacam semi-semi bintik-bintik glitter gitu ya, walaupun ya nggak terlalu kelihatan banget ya. Jadi seperti ini sosoknya, Cak. Ya, ini adalah generasi yang menurut IWP memang butuh waktu ya untuk beradaptasi. Tapi secara general Honda, IWP katakan, berhasil membuat sosok Honda Vario yang kita kenal menjadi lebih agresif ya. Jadi dari samping seperti ini, Mas ya, kita lihat ya, lurusan seperti ini. Dan sementara itu bagian bodi belakangnya juga Honda mencoba melabur dengan warna belakangnya doff ya. Sekarang kita intip dulu bagian atas untuk speedometernya. Nah, ini dia, Cak. Nah, untuk speedometer, Mas, kita akan coba lihat dulu speedometernya. Untuk speedometer ini teman-teman memang secara shape sporty ya. Ini suka ya desainnya. Di sini ada select, di sini ada set. Tapi kalau kita nyalakan teman-teman, lihat ya. Semoga menemukan bahwa bagian displaynya ini terlalu mini ya. Kalau dari kacamata IWB, Cak ya. Pinternya Honda, mereka menjejali dengan beberapa aksesoris variasi kayak tulisan ini, kayak ada semacam apa ini ya? Kayak frekuensi gitu ya. Cakep sih. Dan di sini kita akan menemukan banyak sekali indikator ya. Indikatornya banyak ya, kita coba nyalakan ya teman-teman biar kelihatan. Yes, ini indikatornya. Jadi di sini indikator kayak idling stop,
nyala di sini, oke. Terus ini ada indikator baterai atau aki, Cak, kelihatan nggak? Nah, ini ada lampu sen kiri kanan. Nah, seperti itu, dan lampu jauh, lampu dekat dari sini tuh. Ya, dan juga smart key-nya di sini. Jadi memang ini adalah salah satu cara Honda untuk mencoba memberikan sesuatu hal yang sporty, futuristik gitu ya. Dan dengan model display yang sebenarnya mungil begini, tapi ternyata cukup berhasil, Cak. Looks-nya tetap enak aja dilihat ya. Walaupun sebenarnya kalau mau maksimal bisa aja diimprove ya. Honda bisa memberikan display yang baru. Karena ini sebenarnya display ini cukup legendaris ya, Cak, ya. Digunakan juga di Honda Thailand pada Giorno. Mirip banget. Vario series dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya. Kita matikan dulu engine-nya. Engine-nya halus juga ya ternyata, Cak, ya. Ini detailnya cukup kita berikan apresiasi karena feel-nya jadi lebih mewah ya, lebih sporty, lebih agresif. Bagaimana untuk racer aja, ternyata covernya, ya babetnya ini ada kontur-kontur yang memberikan feel garang, teman-teman semuanya. Lihat nih, tuh ya. Jadi kita juga melihat informasinya ya, ini cukup tinggi dan ini membuat sama lebih nyaman, controllable bahasanya. Lihat, kita perhatikan dari sini ya. Nah, oke, dari samping seperti ini. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, stang-stangnya dan stangnya ini memang lebih ini, Cak, ya, informasinya lebih dekat dari pengendara, sekitar 60 mm ya, detailnya di sini. Dan ini membuat controllable lebih maksimal dibandingkan dengan yang versi standar. Ya, untuk panel-panelnya udah kita nggak usah ulang-ulang ya, saya udah tahu. Ada yang stop system, dan ini adalah versi tertinggi, artinya sudah lengkap ya. Ada yang stop system, ada juga smart key-nya. Lihat nih, kuncinya sudah smart key ya. Karena kalau yang terbawahnya ya Vario belum smart key. Ya, demikian teman-teman semuanya. Yes, ini dari sini ya teman-teman. Ada rak-nya yang nggak tertutup. Sini juga sudah ada rak tentunya, dan rak ini juga sudah lebih gede. Ibu sudah share kemarin ya teman-teman, sudah lebih gede. Oke. Jadi kalau kita lihat, cuman kan nggak terlalu kelihatan. Nah, ini dia USB Type-C-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian deck-decknya teman-teman. Yes. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini body-bodinya, dan yang paling lebih suka ini nih, begini detail banget ya, dia ada sampai kisi-kisi begitu dikasih. Dan teman-teman, ini dia body-bodinya, Mas. Body-bodinya plek-ketiplek dengan yang Vario 125 ya, yang standar, nggak ada yang berubah bagian depannya karena memang basisnya sama, basis yang lebih agresif, basis yang kita katakan cakep ya. Karena secara desain motor ini memang, ya, ini adalah motor MotoGP ya, motor Matic model deck rata yang tercakep. Kenapa? Karena bahkan dibandingkan dengan Vario 160, lebih suka yang 125 nih, Cak. Kalau 160 kan lebih kayak muskuler, lebih tebel-tebel, lebih kayak mengkotak. Kalau ini lebih mengalir, walaupun jauh lebih sporty sekarang, tapi secara umum IWB lebih suka karena rasanya pas gitu. Lihat nih ya, bagian area sini ya teman-teman ya, ini juga memberikan feel sporty, pinter juga nih desainernya. Oke, dan kalau kita lihat dari sini teman-teman, sama akan menemukan bahwa swing arm-nya pun berbeda, Cak. Swing arm dikatakan revisi ya, direvisi oleh Honda. Di sini, Cak, swing arm-nya direvisi. Ini lebih ringan bobotnya, informasinya. Termasuk juga bagian area radiator yang lebih diperkompak ya bahasanya, jadi diperingan. Ya, jadi makanya kalau saya memperhatikan agak berbeda dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Ya, itu sih yang paling kentara teman-teman semuanya. Dan ini dia untuk strippingnya ya, yang variasinya bagaimana strippingnya ramai banget, yang warna purple ini ya, agak biru agak ungu lah ya. Ini nggak tahu itu terserah sambil nyebutnya apa. Seperti itu ya, lihat gradasi-gradasinya pinter sekali. Ini memang bikin motornya jadi lebih kayak anak muda, terasa banget sih, Cak, anak mudanya. Nah, yang kembali menarik perhatian kita semuanya adalah ini, Cak. Yes, ini Kang Mas. Ini adalah peleknya declare dengan warna yang sama dengan bodinya, warna purple biru-biru gitu, Cak. Swing arm-nya ini ya, teman-teman semuanya declare warna silver. Dan jangan kaget kalau ini sudah kotor karena kemarin digunakan teman-teman media ya. Jadi sekarang baru kita, Cak. Jadi kalau kita lihat dari body-bodinya seperti ini.
Nanti bagaimana detail dari bodi-bodinya, dari samping, ya, dari belakang. Yes, kita lihat dari ini dari belakang banget. Cuman kan nggak bisa kita explore yang jelas ya teman-teman, karena kondisi di ruangan. Kita standar tengah aja dulu ya. Nah, ini dia Cak, maksud IWB yang menarik perhatian IWB pribadi adalah ini. Lampunya itu cakep gitu loh, futuristik ya. Oke. Nah, sementara kita intip dari samping kanan, kiri ya, dari motornya. Siluet dari motornya, rasa sportinya akan sangat terasa di sini, Cak. Nah, sama intip aja ya. Bagaimana aliran, atau bukan aliran ya, maksudnya tuh feel motor ini ya, mengalirnya, bodi-bodinya ya, depannya yang dibuat oleh Honda meruncing tapi lebih tebal, dan juga kita lihat di area bagian sayapnya berundak satu aja ya teman-teman, dan juga shape dari bodi-bodi belakangnya yang enak dilihat Cak, seperti ini. Yes, dan juga di bagian area sini Cak, ini untuk cover CVT-nya sudah dirombak ulang oleh Honda teman-teman ya, termasuk juga ini membuat secara bobot lebih ringan. Jangan perhatikan bagaimana detail dari cover CVT-nya dan juga box filternya. Bodi-bodinya lihat, warna ungunya. Warna apa ya? Ini ungu apa purple sih? Biru kali Cak ya mungkin ya. Biru tapi semi-semi kayak ungu ya. Nah, bagian sampingnya. Jangan perhatikan ya, bentuk dari desain bodi-bodinya yang memang beda. Nah, ini Cak. Yes. Dari depan. Yes, kita intip lampu-lampunya. Ini belum ada hazard ya, teman-teman, nggak usah menanya. Tuh, ya. Kombinasi untuk warna ini memang boleh. Kalau lebih suka ya. Ini kalau sama di jalan pasti menarik perhatian orang aja. Eye catching banget. Lihat dari belakang, lurus banget, dan ini bahkan di bagian arah sini Cak, ini juga berubah fendernya ya. Oke. Yes. Kita intip samping kanan. Oke. Dan ini dia sosoknya. IWB akan menunjukkan ke sampean semuanya perbedaan yang standar, di mana posisi riding yang street ini stangnya itu lebih dekat, sekitar 60-an mm. Jadi kalau kita nongkrong di motor ini tuh ya, relax banget rasanya. Tuh ya kan. Dan juga stangnya ini lebih lebar dikit ya teman-teman, makanya kalau sampean menggunakan motor ini pasti terkontrol rasanya. Enak gitu. Kita sudah langsung beda. Rasanya itu langsung rasa perbedaannya tuh. Tuh. Dan ternyata ini memang mesin yang masih sama dengan sebelumnya. Mesin yang menurut IWB 125 cc tapi termasuk agresif ya. Mantep banget sih. Asli menggoda celengan Cak. Jadi gitu Cak, review IWB tentang Vario Street yang warna ungu ini. Kita sebutnya semi-semi ungu, semi-semi biru lah Cak ya. Tapi yang jelas ini memang warna anak muda banget, dan Honda memang mengatakan bahwa untuk street ini diposisikan untuk anak muda. Jadi kalau sampean merasa kaula muda, sudah dikalkulasi, nggak hanya looks yang berbeda, tapi kalkulasi untuk ergonomi ridingnya pun dikatakan lebih rileks, dan ini membuat sampean bisa mengontrol motornya dengan lebih baik ya. Jadi itu Cak, update tahun benang bersama semuanya. Harga dijual di Jakarta sekitar 26,4 jutaan untuk yang street ini. Jadi tunggu apa lagi Mas? Langsung saja sampean inden, karena informasinya motor ini sudah distribusi, tapi tentu akan tergantung kotanya ya. Di Jakarta mungkin lebih cepat, tapi di beberapa kota di luar Jawa mungkin sedikit lebih nunggu ya, mungkin bisa 2 mingguan. Saman tunggu aja Cak. Sekarang saman komen di bawah, kira-kira saman suka nggak dengan model ini? Saman komen di bawah, dan seperti biasa kalau suka video ini saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, saman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.